Pada tahun 2003, tim sepeda Inggris adalah lelucon dunia balap sepeda. Selama hampir 100 tahun, mereka cuma menang 1 medali emas Olimpiade, 1 dalam seabad. Dan di Tour de France, selama 110 tahun, nggak ada satupun pesepeda Inggris yang pernah menang. Mereka begitu buruknya, sampai salah satu produsen sepeda top Eropa menolak jual sepeda ke tim Inggris karena takut merusak reputasi brand. Tapi 5 tahun kemudian, di Olimpiade Beijing 2008, tim sepeda Inggris menang 60% dari semua medali emas yang tersedia. Dan di 2012, Bradley Wiggins jadi pesepeda Inggris pertama yang menang Tour de France. Setelah 110 tahun menunggu, apa yang berubah? Jawabannya ada di satu orang, Dave Brailsford. Dia punya filosofi yang berbeda. Dia nggak fokus pada perubahan besar atau terobosan dramatis. Sebaliknya, dia fokus pada the aggregation of marginal gains, akumulasi keuntungan kecil, improve setiap aspek sebesar 1%. Dia redesign saddle supaya nyaman, dia gosok alkohol di ban supaya grip lebih bagus. Dia suruh pakai celana pendek pemanas elektrik. Dia tes gel pijat. Suruh dokter ajarkan cuci tangan yang benar. Bahkan, bawa bantal paling nyaman ke setiap hotel. Kedengeran konyol, tapi saat semua 1%, improvement ini digabungkan, hasilnya adalah dominasi yang belum pernah terjadi dalam sejarah balap sepeda. Kisah ini adalah pembuka buku Atomic Habits, karya James Clear. Buku ini memberikan framework untuk membangun kebiasaan baik dalam hidup lo. James Clear bilang, kalau lo jadi 1% lebih baik setiap hari, selama setahun, lo akan jadi 37 kali lebih baik. Ini matematika, tapi ada masalah. Perubahan 1% itu nggak kelihatan. Makanya, kebanyakan orang berhenti sebelum melihat hasil. James Clear menyebutnya Valley of Disappointment. Lo nggak lihat perubahan signifikan, lalu menyerah, padahal hasilnya cuma tertunda. Kayak es batu yang dipanasin dari 0 ke 31 derajat. Es nggak berubah. Tapi di 32 derajat, es mulai mencair. James Clear bilang, lupakan goal, fokus pada sistem. Goal adalah hasil, sistem adalah proses. Perubahan yang bertahan lama dimulai dari identitas. Bukan gue mau berhenti merokok, tapi gue bukan perokok. Gimana kebiasaan terbentuk? Ada 4 tahap. Cue, craving, response, dan reward. Lingkaran ini berputar terus. Hukum pertama, make it obvious. Jadikan jelas, gunakan implementation intention. Saya akan kebiasaan pada waktu di tempat. Strategi lain, habit stacking. Tempelkan kebiasaan baru ke kebiasaan lama. Setelah gue bikin kopi, gue akan meditasi 1 menit. Hukum kedua, make it attractive. Gabungkan hal yang lo harus lakukan dengan hal yang lo ingin lakukan. Ini disebut temptation bundling. Hukum ketiga, make it easy. Gunakan TW minute rule. Kalau mau olahraga, cukup mulai dengan pakai sepatu lari. Kurangi hambatan. Siapkan baju olahraga dari malam. Sebaliknya, tambah hambatan untuk kebiasaan buruk, seperti simpan HP di ruangan lain. Hukum keempat, make it satisfying. Gunakan habit tracker. Setiap kali selesai, tandai kalender, lo butuh kepuasan visual. Aturan penting, never miss twice. Kalau skip 1 hari, oke. Tapi jangan skip 2 kali berturut-turut. Gimana cara hilangkan kebiasaan buruk? Balikan hukumnya. Jadikan gak kelihatan, gak menarik, susah, dan gak memuaskan. Ingat, lo nggak perlu revolusi, lo butuh evolusi. Cukup jadi 1% lebih baik dari kemarin. Konsisten dan sabar. Kebiasaan adalah bunga berbunga dari pengembangan diri. Start small, be consistent, trust the process. See you di video berikutnya.